Ketika petir menyambar. Bab 2. Serangan terhadap para penebang. Arif dan 9 rekan kerjanya mengambil tempat duduk dalam lingkaran untuk beristirahat. Mereka baru saja menghabiskan sepanjang pagi menebang pohon di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Mereka sedang bercanda satu sama lain saat Arif mendengar gemuruh guntur yang samar. Dia menegadah ke langit yang terlihat biru cerah, tanpa secercah awan. Apa yang Arif lakukan membuat Awang tersenyum lebar. "Apa yang kamu cari di langit, Rif?" Makhluk halus pelontar petir. "Hah, apa yang kamu katakan?" Arif tidak mengerti sama sekali. "Kamu tidak pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada sekumpulan pekerja sebelum kita?" Awang masih terus tersenyum. Arif menggelengkan kepalanya. "Memangnya apa yang terjadi pada mereka?" Tersambar petir, Faris menyambung pembicaraan Awang. "Semuanya, tanpa terkecuali. Beberapa meninggal di tempat, beberapa menjadi gila, tidak dapat sembuh." "Omong kosong." Arif langsung menolak ide itu. "1 atau 2 orang tersambar petir, aku bisa percaya. Tapi semua orang, tidak mungkin. Petir tidak mengincar orang. Yang mengincar orang itu makhluk halusnya. Petir itu tidak lebih dari sebuah senjata." Demikianlah kata pekerja di kantor setempat. Musar menambahkan, "Cerita yang tidak masuk akal, ya, memang, tapi sangat menghibur. Kamu harus mengakui kalau mereka benar-benar tahu bagaimana menceritakan sebuah cerita mistik yang misterius. Kenapa juga kamu membuang waktu untuk mendengarkan cerita tidak masuk akal seperti itu?" tanya Arif dengan gusarnya. "Kamu tidak pernah merasa aneh mengapa bos mendatangkan kita ke sini untuk bekerja dan bukan penduduk setempat? Logikanya kan lebih mudah dan murah untuk mempekerjakan mereka daripada kita." Awang mengkritik Arif karena mengabaikan hal yang jelas-jelas perlu dipertanyakan. "Nah, aku mencari tahu, dan itulah jawaban yang aku dapatkan dari pekerja administrasi di kantor. Jadi, menurut mereka, mengapa makhluk halus ini menyerang para pekerja yang dulu?" Sanjay bertanya. Dia juga tidak tahu ceritanya. Mereka menebang pohon di hutan. Hal ini membuat para makhluk halus yang menganggap hutan ini sebagai wilayah mereka marah. Jelas Darshan. Mata Sanjay terbelalak. "Menebang pohon di hutan ini, maksudmu, seperti yang kita lakukan pagi ini?" Suara guntur yang lebih keras terdengar. Kali ini, mereka semua menengadah ke langit yang tak lagi biru. Awan gelap telah berkumpul. "Sebaiknya kita tidak duduk di tempat terbuka seperti ini." Daud terdengar khawatir. "Kenapa? Apakah kamu percaya apa yang dikatakan penduduk setempat tentang makhluk halus pelontar petir penghuni hutan ini?" Hisham menertawakannya. "Tidak, itu cerita yang konyol. Tapi petir memang menyambar. Dan kawasan ini memang banyak kejadian petir menyambar. Kita sebaiknya tidak mengambil risiko," jawab Daud kesal. Dia tidak ingin disebut orang yang percaya tahayul. Dia benar. Arif mendukung Daud, "Sebaiknya kita mencari tempat berlindung. Kelihatannya hujan akan turun sebentar lagi." Mereka semua bangkit untuk bergerak ke dalam hutan lebat, di mana pohon-pohon raksasa masih berdiri tegak dan gagah. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa suhu udara tiba-tiba berubah menjadi dingin hingga mereka menggigil bahkan sebelum tetesan hujan turun dari langit. "Apakah normal kalau cuaca jadi sedingin ini sebelum hujan turun?" gerutu Awang. "Mereka bukan berasal dari daerah sekitar. Mereka datang dari seberang lautan, sehingga kurang mengenal lingkungan sekitar." Awang menghela napas melihat kabut tebal yang menyelinap menutupi seluruh hutan. "Ini apa lagi? Sekarang kita tidak tahu kemana kita dapat pergi. Lihat." Hisham menunjuk ke satu arah di hadapan. "Ada lampu merah di depan." "Lampu merah apa?" Daud menampik ucapan Hisham. Dia tidak melihat lampu merah yang dibicarakan Hisham. "Bagaimana mungkin ada lampu di sini? Tempat ini jauh dari pemukiman penduduk. Tidak ada seorang pun di sini selain kita. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah, silahkan berjalan berputar-putar di hutan ini. Aku akan menuju ke sana. Hanya itu harapan yang kita punya." Hisham bergerak tanpa menunggu rekan yang lain bereaksi. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, yang lain memutuskan untuk mengikuti Hisham. Mereka berjalan dengan hati-hati menerobos hutan yang lebat. "Lihat itu, sudah kubilang ada lampu merah," kata Hisham gembira ketika mereka semakin dekat ke sumber cahaya yang dia cari. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan, menyebabkan rekan-rekan di belakangnya saling bertabrakan. "Hei, Hisham, kasih peringatan dulu kalau kamu mau berhenti berjalan," tegur Arif. Hisham sepertinya tidak mendengar suara Arif. Matanya terpaku pada cahaya merah di depannya.
Yang lain segera melihat apa yang membuatnya tiba-tiba berhenti. Bahkan dengan kabut tebal yang mengelilingi mereka, mereka bisa melihat bayangan sosok yang sangat tinggi berdiri di depan mereka. 3 buah cahaya merah bersinar di bagian atas bayangan kelam tersebut. Ketika tidak ada satupun dari mereka bergerak maju, bayangan itu perlahan-lahan mendatangi mereka. Hujan terus mengguyur bumi, disertai rentetan gemuruh guntur. Mereka semua terpaku dalam ketegangan, tanpa menyadari pakaian mereka sudah basah kuyup diguyur hujan. Saat petir menyambar, seberkas cahaya terang melintas di belakang bayangan kelam yang terus mendekati mereka, mengubahnya menjadi sosok 3 dimensi yang nyata. Mereka semua terkesiap. "Lari!" teriak Awang, dan mereka bergerak berpencar, tidak tentu arah. Sayangnya, mereka tidak dapat pergi jauh. Mereka tergiring kembali ke tempat yang sama. Dalam kepanikan, mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh sekelompok sosok yang tinggi menjulang. Tidak ada jalan keluar dari kepungan tersebut. Tiba-tiba, sebuah petir menyambar sebatang pohon di dekat mereka. Dengan dentuman keras, pohon itu tumbang ke arah salah satu sosok tinggi menjulang yang dengan cepat mengelak dari sambaran pohon tersebut. Arif melihat peluang untuk melepaskan diri, dan ia berlari mengambilnya. Dia tidak menunggu rekan-rekan kerjanya yang terlalu lambat bereaksi. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia punya kemampuan bergerak secepat itu. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah pergi sejauh mungkin dari tempat itu, meskipun dia tidak tahu kemana dia harus bergerak. Di belakangnya terdengar jeritan rekan-rekan kerjanya, teredam oleh gemuruh guntur yang memekakan telinga. Arif menggigil karena kedinginan dan ketakutan. Ia memaksakan diri untuk terus bergerak di antara pepohonan, berjalan dengan susah payah melewati semak-semak dan tanaman merambat. Bahkan ketika kedua kakinya memberi isyarat bahwa mereka ingin menyerah, dia tidak mau berhenti. Dia mengabaikan rasa sakit yang berasal dari dahan tajam yang mengiris kulitnya tanpa belas kasihan, karena dia memaksakan diri untuk menerobos hutan yang lebat. Akhirnya kakinya benar-benar tidak tahan lagi, dan dia terjatuh bersungkur di tanah yang basah dan berlumpur. Ketika dia sedang berjuang untuk bangun, dia melihat sesosok tubuh tinggi menjulang berdiri di depannya. Dia ingin menangis karena frustrasi saat dia menyadari bahwa sekali lagi dia dikelilingi oleh sosok-sosok tinggi menjulang. Kali ini, dia sendirian di tengah kurungan mereka. "Lah, kamu sebenarnya mau pergi kemana?" Sosok yang paling tinggi berbicara pada Arif. Suaranya membuat Arif merinding. Apa kalian mau?" Arif gemetar bertanya. Sosok-sosok tinggi menjulang di sekelilingnya menertawakannya. Itu adalah suara paling menakutkan yang pernah Arif dengar seumur hidupnya. Celananya yang sudah basah karena hujan semakin basah oleh air seni. Tanpa sadar, Arif telah kencing di celana. Sekali lagi, sosok yang tertinggilah yang berbicara. Kali ini dengan nada mengancam. "Apa yang kami mau? Kamu harus menerima konsekuensi dari kelakuan kamu." Ia memberi tanda kepada yang lain, yang langsung bergerak mendekati Arif. Jeritan Arif membuat pepohonan di sekitar menggeletar hebat, dan semua hewan yang berada dalam jarak pendengaran lari ketakutan. Setelah itu, tidak ada suara apapun yang terdengar di sana. Hutan dingin yang diselimuti kabut yang gelap menerima selimut lapisan kedua, keheningan yang sunyi senyap bersambung.